Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Astuti, mahasiswa Prodi PAUD Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian klasifikasi karakteristik dan penyebab terapi model pelayanan bagi anak DKB atau diagnosis kesulitan belajar, yaitu mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Di slide pertama, apa itu pengertian diagnosis kesulitan belajar? Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah, serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa dan menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan, sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari kesulitan yang dialaminya. Guru atau pembimbing sebaiknya menghindari segala perbuatan yang dapat mengecilkan hati anak yang sedang menemui kesulitan belajar. Tunjukkanlah pemecahan kesulitan yang sedang dihadapi. Definisi kesulitan belajar pertama kali dikemukakan oleh The United States Office of Education (USOE) pada tahun 1977 dalam Mulyono, yaitu suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ucaran, atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam satu, bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Yang kedua, kesulitan belajar tidak selalu disebabkan oleh faktor inteligensi yang rendah, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor non-inteligensi. Dengan demikian, IQ yang tinggi belum tentu menjamin keberhasilan belajar. Cakupan klasifikasi kesulitan belajar siswa bisa dilihat dari hal lain, contohnya seperti belajar yang tak teratur, belajar yang tidak banyak berfungsi, belajar yang hanya menerima materi belaka, belajar lambat berpikir, dan belajar tanpa mempertimbangkan banyak kemungkinan. Menurut Saiful Bahri Jamarah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman atau hambatan ataupun gangguan dalam belajar. Ini berarti bahwa kesulitan belajar yang dirasakan oleh siswa bermacam-macam. Karena itu, dalam rangka memberikan bimbingan yang tepat kepada siswa, maka para pendidik perlu memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan kesulitan belajar. Karakteristik atau macam-macam kesulitan belajar ini dapat digolongkan menjadi 4, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama, kesulitan atau ada yang berat, ada yang ringan. Yang kedua, dari bidang studi yang dipelajari, ada yang sebagian bidang studi, ada yang keseluruhan bidang studi. Yang ketiga, dari sifat kesulitannya, ada yang sifat permanen, ada yang sementara. Yang keempat, dari faktor kesulitannya, faktor inteligensi dan non-inteligensi. Menurut Aunur Rahman, untuk mengatasi kesulitan belajar, guru perlu mengadakan pendekatan pribadi di samping pendekatan instruksional dalam berbagai bentuk yang memungkinkan guru dapat lebih mengenal dan memahami siswa serta masalah belajarnya. Adapun beberapa faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor intern, yang meliputi gangguan atau kekurang mampuan psikofisik siswa yang bersifat kognitif, seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa, yang bersifat afektif, seperti labilnya emosi dan sikap yang bersifat psikomotor. Contohnya terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengar, yaitu mata dan telinga. Faktor ekstern, siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa.
Lingkungan keluarga, misalnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, rendahnya kehidupan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat. Misalnya wilayah perkampungan kumuh dan tempat permainan yang nakal, lingkungan sekolah. Misalnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat-alat. Belajar yang berkualitas rendah. Terapi atau model pelayanan yang dilakukan dalam mengidentifikasikan siswa yang mengalami kesulitan belajar menurut Wiener atau Shen dan Shen sebagai berikut. Pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. C. Mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang menimbulkan kesulitan belajar. D. Memberikan teks diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. E. Memberi tes kemampuan inteligensi atau IQ. Terima kasih. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.